Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, kita doa dulu. Allahumma di qalbi wasadid lisani waslul mata qalbi, amin. Artinya tuh, oh Allah, guide my heart, and Allahumma di qalbi wasadid lisani, and make my tongue truthful, waslul mata qalbi. Itu artinya remove grudges from our heart. Itu artinya. Itu aja sih. Kita lanjutkan ya. Ini mekanika fluida lumayan taihen disne, jadi harus pelan-pelan. Lumayan banyak materinya, jadi oke. Kita review lagi tentang medan kecepatan. Jadi di sini aku udah tuliskan. Ini tulisanku mohon maaf terlalu jelek, tapi asa bisa dibaca. Semoga bermanfaat sih. Jadi medan itu ada dua, yang kemarin aku tulis kemarin, tapi tadi saya lanjutin video yang tadi, yang part 1, ini part 2. Part 2 nya itu tentang, kita nge-review dulu medan. Jadi medan itu ada medan skalar dan medan vektor. Jadi medan skalar itu contohnya temperatur. Jadi kalau kalian bayangkan, temperatur itu kan sesuatu yang setiap titiknya mempunyai nilai ya. Jadi misalkan dalam ruangan ini harga temperaturnya kan semuanya sama, tapi setiap titiknya itu ada nilainya gitu. Kemudian ada medan vektor. Tadi temperatur tidak bergantung arah ya, tapi kalau medan vektor dia nilai yang bergantung arah. Jadi contohnya kecepatan. Kita pelan-pelan. Mohon maaf kalau suara saya emang begini adanya. Kita review kalau kecepatan itu V itu bergantung pada ruang dan waktu, X, Y, Z atau R dan T. Jadi komponen kecepatan ada komponen Vx ke arah I, ada komponen Vy ke arah J, dan komponen Vz ke arah K. Atau dalam buku-buku pakainya UVW, betul. Kemudian kali ini kita mau berbicara tentang percepatan. Artinya kalau kita memiliki kecepatan, kita turunkan 1 kali, dia akan menjadi percepatan. Kalau kecepatan diintegralkan, kita akan memiliki yang namanya posisi. Jadi intinya, kalau kita tahu koordinat sistem atau posisinya, jadi kita tahu kecepatannya diturunkan menjadi kecepatan, diturunkan menjadi percepatan. Kalau percepatan diintegralkan jadi kecepatan, diintegralkan lagi jadi posisi. Itu koordinatnya. Nah, di sini kita akan berurusan dengan deskripsi Euler atau Lagrange. Jadi ini tuh bagaimana mendeskripsikan percepatan dari si kecepatan fluida ini. Ini cuma metodenya ada caranya. Itu metode ada cara Euler, cara Lagrange. Jadi dari sudut Lagrange dia memperlakukan fluida itu kayak suatu beda titik gitu. Nah, di sini atau ada kombinasi Euler dan Lagrange juga. Mari kita lihat apa yang kita akan diskusikan. Kecepatan aliran fluida dapat mengalami perubahan. Nah, yang tadi saya bilang, kalau kecepatan bisa mengalami percepatan kalau diturunkan. Itu matematisnya. Tapi emang sih kalau ada waktu berarti dia kapanpun bisa berubah gitu. Namanya percepatan itu turunan dari kecepatan terhadap waktu. Kalau komponen kecepatan ada Vx, Vy, dan Vz. Kemudian percepatan juga kalau diturunkan dari kecepatan itu ada komponen percepatan ke arah X, percepatan ke arah Y, percepatan ke arah Z gitu. Jadi ini di mana AX, AY, AZ-nya didefinisikan sebagai ini.
berarti turunan, kalau AX berarti turunan kecepatan terhadap T ke arah X. Kalau AY turunan kecepatan ke arah Y terhadap T. Kalau Z berarti kecepatan Z diturunkan terhadap T. Mari kita tinjau untuk memperoleh gambaran sebuah medan medan kecepatannya. Ada suatu V kecepatan, dia bergantung pada harga koordinat X, Y, dan Z. Nah, berarti turunan ini kecepatannya kita turunkan turunan totalnya, ini turunan total parsial V terhadap X, parsial V terhadap Y, parsial V terhadap Z, dan parsial T terhadap T. Ini namanya turunan total. Turunan total diturunkan terhadap T jadi dV ini diturunkan terhadap T, jadi semuanya dibagi dengan dt semua. Setelah itu, kalau kita lihat dV per dt itu sama dengan A, jadi A itu sama dengan dV per dt. Artinya kalau kita lihat persamaan ini, dx per dt itu Vx, dy per dt itu Vy, dz per dt itu Vz, dan dt per dt itu 1. Jadi ini harga yang dilingkari merah adalah V dot del dikalikan V-nya. V-nya itu Vx, Vy, Vz ditambah do V per do T, yang ini sisanya 1. Lah ini tuh dari mana? Coba sih, kalau ini apakah betul harga yang dilingkari itu sama dengan ini? Kita buktikan. Kan V itu ada komponen Vx, Vy, Vz di dot produkkan dengan del atau grad do x, do y, do z, terus dikalikan dengan V. Nah ini kalau ini aslinya ada harga I, ini juga ada harga IJK, ini IJK, kalau di dot produkkan pasti harganya akan 1 gitu. Jadi percepatan dari turunan kecepatannya itu ada mengandung komponen percepatan terhadap X, komponen percepatan terhadap Y, komponen percepatan terhadap si Z-nya. Itu jadi AX itu AX berarti turunan kecepatan Vx terhadap T, kalau AY itu turunan kecepatan Vy terhadap T, dz itu dvz per dt. Jangan lupa ada arah IJK-nya. Terus temenin ya guys, sabar. Kan harga A itu ini. Kalau AX berarti yang komponen X ditambah harga ini yang merah. Jadi ini ditambah, ini komponen AX berarti do Vx per dt ditambah V dot del dikalikan Vx-nya. Begitu juga dengan si komponen Y dan komponen Z. Jadi percepatan itu rumusnya kalau untuk medan percepatan dari medan kecepatan itu V dot produk dengan grad dikalikan V ditambah do V per do T, kayak gitu. Kalau dalam deskripsi Euler dapat ditulis sebagai A itu dV per dt sama dengan do V per do T, ini do V per do T ditambah dengan V dot produk dari si del dikalikan dengan V-nya. Ini definisinya namanya perubahan konservatif. Ini deskripsi Lagrange, kalau ini deskripsi Euler. Perubahan do V per do T itu perubahan lokal terhadap waktu.
Mungkin saya banyak salah ngomong, tapi semuanya udah dituliskan di sini. Jadi kalau mau memahami lagi bisa dibaca lagi. Itu ya. Tapi lebih ke contoh soalnya ya. Insya Allah sih kalau langsung ke contoh soal biasanya kita sedikit paham. Mungkin misalkan nih kita memiliki kecepatan aliran fluida yang dinyatakan dengan persamaan V vektor 3tx ke arah i ditambah 2y ke arah j ditambah 4tz ke arah k. Kalau dilihat sekilas, medan kecepatan ini bergantung pada t, artinya dia unsteady flow. Jadi alirannya itu unsteady state karena bergantung pada t. Yang ini ditulis juga karena bergantung pada t, maka dou v per dou t tidak akan sama dengan 0 karena dia ada variabel t. Jadi maka gak efektif. Maka aliran ini bukan aliran tunak atau unsteady. Itu kembali ke pertemuan 1 udah ditulis ya. Hitunglah medan percepatannya, artinya dicari harga A-nya. A itu dv per dt atau dou v per dou t ditambah perubahan konservatif. Ini namanya perubahan konservatifnya. V didot produkkan dengan del atau grad atau nabla, terserah mau baca apa. Dikalikan dengan kecepatannya. Kita hitung dulu. Udah ditulis semoga ini ya. Kalau baca langsung bisa harusnya. Cuma ini aja saya ini. Kita hitung dulu perubahan konservatifnya. Berarti dot produk ya. Jangan lupa kalau dot produk itu I kali I sama dengan 1. J kali J sama dengan 1. K kali K sama dengan 1. Lainnya 0. Gitu. Terus cara berarti ini kan V. Ini harga grad atau nablanya. Kita kalikan 3tx dikalikan I, berarti 3tx dikalikan ini I kali I kan hilang, J kali J kan hilang 1, K kali K juga hilang 1. Ini urutannya jangan sampai salah ya. 3tx dikalikan dou x, 2y dikalikan dou y, 4tz dikalikan dou z. Nah setelah itu dikalikan ini, artinya si dou x dikalikan V, dou y dikalikan V, dou z dikalikan V. V-nya itu apa? Ini dari soal. Nah setelah itu dou x dari ini semua berarti yang hanya mengandung x saja yang diturunkan. Berarti 3tx diturunkan terhadap x itu sama dengan 3t. Lainnya tuh 0. Begitu juga dengan dou y dari V. Nah, berarti yang mengandung hanya variabel y, artinya 2y. 2y diturunkan jadi y saja kan, lainnya 0. Kalau ini dou z sama, yang diturunkan yang mengandung variabel z-nya aja. Jadi 4t harganya. Udah. Kita ini 1, ini 1 harganya. Cang dapat harga perubahan konservatifnya, tinggal cari ini ya, dou v per dou t. Nah, dou v per dou t-nya itu dou t dari V. Nah, berarti V yang diturunkan hanya yang mengandung T. Berarti kalau dou V per dou T hanya yang mengandung T saja yang diturunkan, berarti 4Z. 4TZ diturunkan jadi 4Z. Ditambah dengan perubahan konservatifnya udah kita hitung ini harganya. Setelah itu disamakan, kalau yang I dengan I ini aljabar biasa ya.
penjumlahan dan pengurangan. Kalau I sama I, J sama J, K sama K gitu. Dapat harga percepatannya itu sekitar ini, ke arah I, ke arah J, ke arah K. Itu untuk percepatannya. Semoga bisa diikuti. Nah, ini ada latihan, udah jadikan PR dan udah dikumpulkan ya kemarin. Ada yang belum ngumpulin, silahkan dikumpulkan segera mungkin ya, buat nilai tugas. Jadi kalau bisa membantu UTS ataupun UAS. Segitu aja untuk video ini. Aduh, panjang banget, sepertinya banyak banget salah omong, salah kata, mohon maaf, semoga dimaklumi. Selamat lockdown, selalu bahagia, jangan lupa selalu bersyukur. Semoga ibadah di bulan Ramadan ini menjadi ibadah terbaik gitu ya, karena lebih konsen ke di rumah gitu. Jadi harapannya diambil sisi positifnya aja sih dari lockdown ini. Oke, segitu aja. Kalau yang belum punya filenya atau yang mau file ini bisa komen promosi lagi, nggak ding, bisa, nggak apa sih, dari komen kita bisa lewat email kalau ada yang butuh gitu. Kalau nggak ada mah nggak apa-apa. Gitu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga ibadah Ramadannya berkah dan selalu bahagia. Thank you for watching and listening. I'll catch you guys in the next video insyaallah. Bye bye. Assalamualaikum. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Amin.